di awal November ini saya mengajak kita melihat salah satu lagi keinginan Allah. Allah ingin kita bersatu. Pak, memang kita konflik. Saudara jangan keburu-buru bertanya dulu. Saya sedang menyampaikan Allah ingin saya dan saudara bersatu. Bersatu yang bagaimana, di mana, mengapa, mari kita lihat. Saudara. Dan saya percaya ini bukan sebuah kebetulan. Tema gereja kita juga bagaimana kita membangun tubuh Kristus ini dengan berbagai karunia. Tentu ketika kita berbicara konteks tubuh Kristus dan karunia, di sana ada hal yang esensi, kesatuan. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita sebagai landasan kita bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Nanti Bapak Ibu selesai ibadah ini boleh dibaca secara lengkap ya pasal ini, Yohanes pasal 17, supaya kita bisa mengerti dengan lebih jelas. Tapi untuk pagi ini sebagai satu fokus perenungan kita, saya ingin mengajak kita membaca ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-23. Yohanes pasal yang ke-17. Kita akan membaca ayat yang ke-20 sampai dengan 23. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Saudara, ayat keempat ayat ini ada dalam konteks, dalam perikop panjang tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus berdoa untuk murid-muridnya yang akan sebentar lagi ditinggalkannya. Jadi kalau minggu lalu saya mengikuti khotbah Pak Guru di YouTube, Pak Guru ingatkan, sebelum Yesus pergi pesan, perintah baru. Nah ini sebelum Tuhan Yesus pergi juga berdoa untuk murid-muridnya. Sebagai satu rangkaian sebetulnya kalau kita memperhatikan kerinduan-kerinduan apa-apa yang seharusnya dialami oleh murid-murid. Ini doa untuk murid-murid. Oh ya Pak, berarti untuk murid-murid udah selesai dong Pak? Bukan. Maka saya mulai dari ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Jadi Yesus bukan hanya berdoa untuk murid-muridnya, tapi untuk siapa? Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaannya. Itu berarti termasuk saya dan saudara hari ini yang percaya kepada Kristus oleh karena pemberitaan. Murid-muridnya lagi sampai kita hari ini. Yang sama juga punya status murid-murid. Jadi saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan, saya ingin kita melihat ayat ini dengan lebih teliti. Perhatikan di sana ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21.
supaya mereka semua menjadi satu. Apa standarnya? Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau. Mengapa rupanya? Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Kemudian diulangi lagi penekanannya, saudara. Dalam ayat 22 dikatakan lagi, dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaannya yang Engkau berikan kepadaku. Perhatikan, supaya mereka menjadi satu. Sekali lagi ulangi kan, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, Engkau di dalam Aku, ya, supaya mereka sempurna menjadi satu. Untuk apa? Tujuannya sama, diulangi lagi, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi Aku. Saudara, simple ini ayat ini. Tuhan berdoa kepada Allah Bapa supaya kita menjadi satu. Jadi saudara mau dibaca berulang-ulang, memang kerinduan Tuhan itu kita bersatu. Kita siapa? Kita orang-orang apapun denominasinya, kalau kita berbicara gereja, dimanapun letaknya, yang percaya kepada Yesus, itu kita harus bersatu. Nah, makanya hari ini saya ingin mengajak kita melihat dua hal. Yang pertama tentang kesatuan, ketidaksatuan. Yang pertama saya ingin mengajak kita diskusi tentang ketidaksatuan. Saudara, 2 minggu lalu ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang komunitas, saya angkat yang namanya individualisme. Semakin kesini orang masing-masing semakin berpikir tentang individu sendiri, diri sendiri. Kemarin saya jelaskan bahwa individualisme ini yang melahirkan orang-orang Kristen kelinci, karena penekanan waktu itu bicara tentang komunitas. Tetapi sebenarnya kalau kita memperhatikan ketidaksatuan, sebetulnya kita berbicara di dunia ini begitu banyak ketidaksatuan. Saya sedang tidak berbicara hanya fokus gereja, bukan. Karena ketidaksatuan itu saudara bisa lihat di mana-mana. Katanya, ya, menurut berita, menurut survei, COVID ini juga yang seharusnya bersatu, jadi banyak orang nggak bersatu loh. Di rumah loh ini ya. Kalau yang di tempat pertemuan kan kita harus ada distancing ya kan, ada jarak kan. Tapi karena sering ketemu ya apalagi yang kalau yang rumahnya besar, bersyukur lah ya, bisa nyelinap di kamar-kamar kan. Kalau rumahnya kecil, keluar kamar itu, masuk itu, ya, lihat dari pagi siang sore terus 24 jam terus. Ada orang bilang enak ya, heran juga ya, lihat suami, lihat istrinya enak gitu ya, atau lihat anak-anaknya. Ditambah lagi pengurangan kan, keuangan sulit. Jadi tidak sedikit loh yang karena pandemi ini ada terjadi perceraian juga. Perceraian kan satu contoh nyata, saudara, ketidaksatuan. Enggak Pak, saya cerai baik-baik kok. Dari mana cerai baik-baik? Kalau baik-baik mana cerai? Sama kan orang putus, kami putus baik-baik. Masa putus baik-baik? Ya enggak baik lah namanya putus. Ya kan? Sudah dari keluarga. Kemudian kita berbicara apa? Perusahaan-perusahaan banyak bubar. Kalau saudara memperhatikan pola-pola, kalau saudara melihat orang yang suka buat kelompok musik. Oh, waktu merintis semua kompak, ya bagus. Tapi nanti di tengah jalan biasanya kalau udah mulai berhasil, pecah. Masing-masing. Ketidaksatuan apa lagi? Di organisasi kalau partai nggak usah ditanya lagi.
Saudara bisa mendaftarkan itu begitu banyak ketidaksatuan yang kita biasa lihat di dunia ini. Ketidaksatuan hanya sekedar pasif, nggak bersatu. Bahkan ketidaksatuan yang sifatnya konflik. Sudah nggak satu, aktif lagi, konflik. Nah saudara, kalau dunia itulah yang ada, saudara, sekarang pertanyaannya, bagaimana gereja? Di dunia di luar sana ada banyak ketidaksatuan. Dan faktanya juga di dalam gereja ada banyak ketidaksatuan. Apapun itu nama gerejanya, dimanapun itu gerejanya, seberapa besar atau kecilnya itu ukuran gerejanya. Ketidaksatuan. Nah kalau kita ada di tengah-tengah dunia yang tidak bersatu ini, yang penuh ketidaksatuan ini, kemudian kita hadir juga gereja di dalam dunia ini yang sama juga, pertanyaan kita gimana? Lalu apa bedanya? Maka kalimat ini sangat menarik. Gereja yang tidak bersatu, orang percaya yang tidak bersatu, sebenarnya ya tidak berbeda dengan dunia. Enggak Pak, kami beda. Perasaanmu saja itu. Kami beda Pak, benar. Ya menurutmu saja. Jadi gereja yang tidak bersatu berarti gereja itu tidak berbeda dengan dunia. Dan orang dunia akan ngomong apa? Gereja hanya berpikir bahwa mereka berbeda. Kita mau ngapain? Saya sedang berbicara menyampaikan satu fakta yang kalau sudah memperhatikan itu yang didoakan oleh Yesus. Ketidaksatuan kita membuat kita tidak berbeda dengan dunia. Dan ini dinilai oleh orang di luar sana. Mah gereja nggak ada bedanya. Saudara, sekarang pertanyaan kita, apa sih, mengapa sih kita tidak bersatu? Apa sih sebab umum? Ketidaksatuan itu kenapa terjadi? Sekali lagi ini bukan hanya fokus dalam gereja, tapi kita orang percaya. Ketidaksatuan itu terjadi paling tidak, saya hanya sebut 2 saja. Ya karena kalau sebut banyak nanti kepanjangan. Ya selama pandemi saya khotbahnya 2 poin ya. Dulu 3, jadi karena pandemi diskon. 2, ya kan? Saudara. Salah satu yang menyebabkan ketidaksatuan adalah karena saya dan Anda ya tidak memiliki kerendahan hati. Saudara, ketika kita di mana saja lebih dari 1 orang, apakah 2, 3, 4, di situ tidak ada kerendahan hati, maka mustahil bin mustahil kita bisa bersatu. Nggak mungkin. 2 saja. Suami istri, kenapa susah bersatu? Dalam banyak hal ini ya, tidak harus sampai bercerai. Dalam banyak hal kenapa? Karena nggak ada kerendahan hati. Versi suami, saya benar. Versi istri, dia benar. Lalu siapa yang benar? Nggak ada yang benar. Kan kemarin kita dengar firman ya, orang merasa benar itu belum tentu benar. Orang merasa baik juga belum tentu baik. Di rumah 2 orangnya kakak adik, tidak ada kerendahan hati, 2 orang ini pun nggak bisa kompak. Adik merasa benar, abang merasa benar, kakak dan adik merasa dua-duanya benar. Nggak bisa.
Ketiadaan kerendahan hati ini yang menyebabkan ketiadaan kesatuan di mana-mana. Apalagi dalam komunitas yang lebih besar, apalagi dalam jumlah orang yang lebih besar. Ya, saya bilang sorry karena saya ingin jangan saudara bias dengan komunitas yang kita selalu dengungkan. Dalam organisasi yang lebih besar, dalam keluarga yang lebih besar, dalam mungkin sebuah organisasi politik yang lebih besar, termasuk dalam gereja yang lebih besar. Jadi salah satu penyebab ketidaksatuan itu karena tidak ada kerendahan hati. Yang kedua, saya cuma sebut 2 saja juga, karena ada banyak orang itu ngerasa atau sok tahu. Saudara pernah nggak berpikir gini, lagi asik-asik ya, berpikir sebetulnya Pak Presiden itu harus buat ini, buat ini, buat ini. Pernah nggak berpikir gitu? Semestinya itu Pak Gubernur harus buat gini. Semestinya itu Pak, pokoknya pemimpin kita itu kayaknya kita sudah, pokoknya harusnya gini. Datu ke dalam persekutuan yang kecil, anak pun berpikir, semestinya bapak dan mama ini harusnya seperti ini loh. Berpikirnya, semestinya seperti ini loh. Jatuh lagi ke lebih kecil lagi. Istri berpikir, semestinya suamiku itu harusnya lakukan ini, lakukan itu loh. Sebaliknya, suaminya juga bilang, semestinya istri saya ini lakukan ini, lakukan itu. Saudara, pertanyaan saya, kita itu tahu atau sok tahu? Piala tandingan sepak bola udah selesai sekarang ya? Kemarin-kemarin ada ya? Kalau Anda nonton bola gimana? Harusnya tadi dilempar sedikit, langsung dipotong, pasti masuk. Sok tahu kan? Coba kamu turun ke lapangan situ, dikejar-kejar bola gitu. Coba kamu jadi presiden, coba kamu jadi gubernur, coba kamu jadi suami, coba kamu jadi istri, coba kamu jadi bapak, coba kamu jadi ibu. Saudara, semua ini karena kita sok tahu. Ini yang menimbulkan ketidaksatuan. Saya sedang mengangkat saja persoalan-persoalan. Karena saya ingin memperlihatkan bagaimana, mengapa ada banyak ketidaksatuan di dunia ini. Nah, saudara, yang menarik lagi, saudaraku, saya tuliskan di situ, gereja yang tidak bersatu telah menyia-nyiakan validitasnya dan kredibilitasnya sebagai orang percaya. Saudara, perhatikan doa Yesus tadi, supaya dunia tahu, supaya mereka tahu, agar mereka percaya, agar mereka tahu. Saudara, apa maksudnya validitas dan kredibilitas? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, beberapa waktu yang lalu kita sudah ada seminar ini ya, hidup dalam kesatuan, bukan? Kita selalu pakai dengan bangga Tritunggal. Orang suka pusing, itu mana ada Tritunggal, 3 kok 1, 3 kok 1. Ya kalau kita mikirkan dengan akal kita. Tapi secara sederhana saja, dalam ayat ini dikatakan apa? Engkau di dalam aku di dalam engkau. Kemudian dikatakan apa? Iya kan? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Kalau saya dan saudara sebagai orang percaya, kalau saya dan saudara sebagai orang yang memiliki status anak-anak Allah, yang Allahnya itu Allah yang memiliki sedemikian kehubungan yang kesatuannya, Tritunggalnya, tapi saya dan Anda nggak pernah
pernah bisa memiliki seperti itu, nggak bisa bersatu, apakah dunia tahu bahwa Allahmu sedemikian hebatnya? Maka ketidaksatuan itu ya menyia-nyiakan kredibilitas kita sebagai anak-anak Allah. Ketidaksatuan merusak kesaksian kita. Ketidaksatuan membuat kita dikenal tidak semestinya. Ketidaksatuan membuat orang yang belum mengenal Allah justru mencela Allah yang kita percaya. Ketidaksatuan. Maka hari ini saya ingin mengajak Anda fokus bukan kepada ketidaksatuan, tetapi kepada keinginan Allah bagi kita. Allah ingin kita bersatu. Allah ingin saya dan saudara sebagai keluarga Kristen di rumah bersatu. Allah ingin saya dan saudara dalam komunitas Kristen yang lebih kecil bersatu. Allah ingin saya dan saudara dalam gereja bersatu. Allah ingin saya dan saudara dengan orang-orang Kristen yang lain yang beda-beda denominasinya bersatu. Dan itu berulang-ulang dikatakan dalam doa ini. Bersatu. Saudara, ketika kita berbicara tentang kesatuan ini, saya akan mencoba mengajak kita secara teliti mencermati kembali ayat-ayat ini. Ayat 21 dikatakan supaya mereka menjadi satu. Saudara, kadang kita memiliki ukuran-ukuran yang berbeda tentang bersatu ini. Tapi saya tidak mau meluas kemana-mana karena saya ingin mengajak kita fokus ayat ini. Ukurannya cuman sederhana dan pasti. Ukuran bersatu itu apa? Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Seperti Allah kita. Nah, pemuda-pemudi harapan saya jauh lebih mengerti. Karena selama beberapa bulan ini kita bicara tentang komunitas dan saya awali dari itu. Keinginan Allah. Allah Tritunggal menginginkan, maka ketika melihat Adam tidak baik seorang diri. Allah yang berkomunitas juga. Allah yang ingin saya dan saudara berkomunitas. Ya, tentu pengertian komunitas ini yang nanti mungkin lain waktu kita akan bahas. Ya. Tapi ukuran kita sederhana dan pasti seperti Allah. Jadi kita tidak mengukur kesatuan ini dengan kesatuan-kesatuan yang lain. Enggak. Dengan Allah. Dan kemudian dikatakan di sana apa? Tujuannya tadi supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, sepertinya kalau kita membaca doa ini, mengikuti doa ini, ya, saya mencoba membaca berkali-kali, saya mencoba merasakan bagaimana Yesus itu ingin mengekspresikan bagaimana orang yang belum percaya kepadaku bisa percaya kalau muridku sendiri tidak bersatu. Karena pada faktanya kan murid-murid Yesus sering berdebat ya, sering bertengkar ya. Ya, termasuk bertengkar rebutan jabatan juga pernah murid Yesus. Siapa yang nanti sebelah kanan, siapa yang lebih kiri, ya kan? Jadi sebelum memang mengalami iman kebangkitan, kadang orang gitu ya, suka rebutan jabatan, rebutan ini, rebutan itu gitu ya. Siapa yang merasa dikasih, siapa yang tidak gitu ya. Jadi saudara, kalau kita melihat, dan Yesus bilang, apakah mereka di luar itu bisa mengenalnya, bisa percaya dia? Bukan hanya dia,
sebagai pribadi yang diutus oleh Allah. Maka 2 kali dalam 3-4 ayat ini katakan, saudaraku, supaya dunia tahu, supaya dunia percaya. Saya suka mengambil satu contoh sederhana gini. Kalau kita dulu, yang zaman-zaman dulu ya, anak-anak itu lahir dari ibu yang sama ya. Dari ibu yang sama, kemudian biasanya kalau ibunya menyusui, ya kita anak-anak menyusu dari ibu yang sama, dari air susu yang sama maksud saya. Ya saya mau ngomong itu ya, karena tapi budaya ini kadang-kadang kan sulit ya. Zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang, anak-anak kita minum susu apa? Saya suka nakal berpikirnya itu, ya kan? Ibu umpamanya punya anak kecil, ya kan? Nggak minum ASI lagi. Kalau minum ASI kan tetap sama. Ini minumnya tak kemana? Minum susu instan, ya kan? Anda mau merek apa? Ya nggak boleh sebut merek ya, nanti sangkanya iklan, ya kan? Ambil merek ini. Tek. Emang ini susu merek ini susu sapi siapa? 1 sapi, 2 sapi, 3 sapi. Besok ambil lagi merek yang sama. Apakah susu yang merek yang sama itu susu sapi yang sama? Mereknya bisa sama, sapinya bisa beda-beda. Wajar nggak kalau gontok-gontok anak-anaknya? Ya, wajar ya, orang susunya aja beda, ya kan? Ini pemikiran nakal saya. Ya pantas suka berantem, ya orang mungkin ini minum banteng, susu banteng ini mungkin minum susu yang baik, ini begitu bayangan saya. Nah kalau saya analogi, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Allah yang tri tapi tunggal itu, semestinya kalau saya betul-betul percaya, saya punya sifat itu. Saya punya sifat yang dimiliki oleh Allah Tritunggal kita. Maka Tuhan Yesus katakan apa? Supaya dunia percaya. Betul ini penganut Allah Tritunggal. Itu gambaran seperti tadi. Itu orang tuanya kayak gitu, kok anaknya kayak gini sih? Itu anak siapa sih? Ya kalau sekarang bisa gampangnya, ini sapi, anak sapi kayaknya. Gini ya. Karena enggak seperti bapak ibunya. Ya. Berbeda. Nah sekarang saudara, kalau kita berbicara tentang itu, lalu kenapa? Nah kita akan menyelesaikan poin yang di atas, bahwa salah satu atau salah 2 penyebab ketidaksatuan itu adalah ketiadaan kerendahan hati dan sok tahu. Saudara, ketika kita berbicara tentang kesatuan, kesatuan hanya bisa terjadi ketika kita, saya dan saudara orang percaya, gereja tubuh Kristus sungguh-sungguh menjadikan Yesus itu, yang kepala gereja itu, sebagai Tuhan. Saudara, apa artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Itu berkali-kali saya jelaskan dari mimbar ini. Saudara, ketika saya dan saudara melakukan sesuatu, mana yang lebih Anda pilih? Anda berjuang mempertahankan ide, gagasan, kehendak Anda, atau Anda dengan rendah hati mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan? Ketika 2 orang suami istri sedang berdebat, sedang ribut, sedang konflik, mana yang Anda perjuangkan? Idemu, gagasanmu, versimu, perasaanmu, atau Anda memilih dengan rendah hati mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Menjadikan Tuhan artinya menjadikan betul-betul Tuhan dan kehendaknya, itulah yang selalu kita ikuti. Sekalipun kadang-kadang kita tidak nyaman mengikutinya. Karena Tuhan pingin.
Jawaban karena Tuhan menghendakinya. Ya. Saudara, saya sekalipun untuk kata-kata itu singkat ya. Waktu murid-murid disuruh Yesus minjem keledai, kan nanti dikasih tahu kan, nanti kalau bertanya apa dikatanya? Tuhan menghendakinya. Betul kan? Nah saudara, apakah kalau sudah nggak suka atau sudah apa kemudian dibilang Tuhan menghendakinya, sudah akan lakukan? Tuhan menghendakinya. Jadi ketika Tuhan Yesus benar-benar menjadi Tuhanmu dalam hidupmu pribadi, di rumah tanggamu, dalam komunitas kecilmu, termasuk dalam gereja, termasuk dalam gereja-gereja, maka semua akan indah. Saudara, saya mau katakan kepada kita, saya sangat ditegur ketika saya mempersiapkan firman ini. Saya benar-benar ditegur oleh Tuhan. Karena sebagai manusia sama seperti saya dan seperti saudara juga. Di mana atau apa yang dipercayakan kepada saya secara teori saya punya pikiran toh. Oh, saya kayaknya melakukan ini. Saya melakukan ini. Kadang ada sifat kesombongan juga kadang muncul. Oh, kalau ini pasti bisa, ini pasti bisa. Tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan menegur saya. Sumardi, kamu harus jadikan aku Tuhanmu. Jangan kamu sok tahu. Jadi saya sedang tidak mengatakan Anda sok tahu. Karena Tuhan sendiri menegur saya sok tahu. Karena ketika ada problem apa saya berpikir, oh ini, kalau selesai ini, selesai ini. Ternyata tidak selesai. Problem apapun, saya sedang berbicara umum ya. Masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah dengan relasi dengan teman kerja. Tuhan mengajarkan satu kebenaran hari ini. Kalau engkau ingin bersatu dimanapun, jangan sok tahu. Jadikan Tuhan. Saudara, memang saya sering juga lakukan begini. Kalau ada sesuatu yang saya tidak mengerti, saya suka bilang gini, tunggu waktu ya, saya gumulkan dulu. Itu bukan basa-basi, karena memang saya pergumulkan dulu. Tunggu waktu ya, saya pergumulkan dulu. Tapi kalau sesuatu yang kita rasa mengerti, kita lupa. Tanya Tuhan, Tuhan, saya memang mengerti ini, tapi Tuhan maunya apa? Padahal sebenarnya harus gitu kan, saudara. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan Yesus itu Tuhan, maka kita fokus apa? Menjalankan maksudnya, tujuannya, kehendaknya. Maka gereja akan mengalami kesatuan, di rumahmu akan mengalami kesatuan. Sudah pernahkah engkau berpikir orang-orang yang sangat membuat engkau tidak nyaman itu, Tuhan juga punya tujuan kenapa engkau harus dekat dengan mereka? Sudah pernahkah engkau berpikir engkau dapat bos yang tidak nyaman, engkau dapat karyawan yang nyebelin? Gampang Pak, pecat aja. Oh, itu kehendakmu. Tapi pernahkah kau bertanya, Tuhan maunya apa? Ketika kita menjadikan dia Tuhan. Saudara, saya ada satu kutip dari buku statement ini. Tidak beralasan bagi dunia untuk percaya bahwa kita berasal dari Allah jika kita bertindak seperti iblis. Perusak, pemecah, kan iblis. Provokator kan? Bagaimana dunia mau percaya, mau yakin
Sumardi ini dari Allah. Sifat saya jauh dari dia. Bagaimana dunia mau yakin Sumardi ini memiliki Allah Tritunggal? Saya selalu musuhan sama orang. Bagaimana dunia akan mengerti gereja kita ini adalah gereja yang berasal dari Allah, jika lingkungan kita tidak melihat itu di dalamnya? Saudara, ketika kita berpikir memahami tentang kebenaran ini, maka setiap hal yang Anda lakukan, Anda akan berpikir, apakah dengan ini Tuhan dikenal atau tidak? Saudara, ini sebenarnya saya tulis kasih gambar itu gambar ilustrasi. Tapi ini bisa dibuat hidup, bukan di gambar ini. Karena saya pernah menyaksikan gambar hidupnya. Di dalam satu gereja, pendeta mau maju, ditarik. Pendeta yang lain mau maju, ditarik. Yang lain bawa spanduk-spanduk. Itu gereja atau apa ya? Ngeri, saudara. Apakah kita bisa bilang ini gereja milik Kristus? Saya sedang tidak berkata gini sini, tapi saya bisa sebutkan beberapa contoh, dan itu real, bukan kata orang. Apakah kita bisa bilang, oh yo kita percaya kepada Tuhan, ayo bergabung ke persekutuanku, indah loh. Ya, kalau itu iklan di TV, dibilang si Jin itu mimpi. Kan tidak mungkin. Hanya ketika saya dan saudara melakukan kehendak, tujuan yang Tuhan inginkanlah, maka dunia yakin kita ini miliknya. Saudara, contoh ini berkali-kali saya sebut, karena itu tidak akan pernah saya lupa. Ketika ada waktu itu persekutuan gereja-gereja, ada masalah, saya ada di dalamnya, sekalipun saya bukan pihak yang berkonflik. Jadi saya bawalah ke aparat, karena waktu itu kami ada tim kepemimpinan di sana. Saudara, pada waktu ketemu situ dengan aparat pemerintah, ributlah ini. Aparat pemerintah ini bukan orang percaya. Yang ribut ini adalah tanda kutip hamba-hamba Tuhan. Ribut. Waktu itu kepala aparat ini bilang gini, pokoknya didamaikanlah. Kita harus, sekalipun kepala kita panas, ya, hati kita harus tetap dingin, kita harus coba selesai. Pokoknya gitulah, dan begitu ya. Saudara, waktu itu saya gini aja, saya tunduk aja, saya betul-betul nggak bisa ngomong apa-apa. Saya sangat malu. Seandainya saya nggak ada peran di situ, saya pasti akan kabur, saya lebih bagus pergi. Malu banget. Bagaimana Tuhan kami ini bisa berkata, kami ini loh orang percaya Yesus, kami ini loh umat pilihan. Gontok-gontokan di depan mereka. Terus saya berbicara, ini umat pilihan. Kalau anak zaman sekarang dibilang langsung muncul apa? Bohong. Maka saudaraku, ketika kita berbicara tentang kesatuan, itu yang Tuhan Yesus rindukan dari kita. Tanggung jawab untuk menjawab doa Yesus tentang kesatuan gereja itu bukan terletak pada Tuhan, tetapi pada diri saya dan Anda. Maka apa yang saya bisa? Maka apa yang Anda bisa? Maka apa yang kita bisa?
lakukan. Untuk kesatuan ini kita harus kerjakan. Tuhan ingin kita bersatu. Saudara, ada banyak orang akhir-akhir ini begitu mengomentari bahwa kita harus banyak bicara tentang akhir zaman. Tidak salah, saudara. Bahkan kemarin kita di Wahyu juga bicara tentang akhir zaman. Orang sibuk memperdebatkan ini, memperdebatkan itu. Tapi kita lupa keinginan besar Tuhan. Dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, sudahkah saya dan saudara menjawab doa ini? Bersatu, seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin saya dan saudara menjadi bahagian untuk menjawab doa itu. Jadi biarkan kesatuan ini menjadi satu-satunya doa yang dapat dijawab oleh gereja. Siapa itu? Saya dan Anda, kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Tuhan, saya sangat terbatas dalam menyampaikan isi hatimu. Tapi sungguh saya tahu Tuhan, Engkau akan memimpin kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Engkau juga tahu apa-apa yang sedang terjadi di rumah tangga kami masing-masing, di tempat kerja kami masing-masing, di komunitas kami, bahkan di gereja.